Salam, selamat malam, selamat datang di Ibadah Pemuda hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bersama DSJ dan Panglima. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita angkat satu pujian, Datanglah dan Bertahta. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Pelukis cakrawala, jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepada Allah Sang Pencipta alam semesta yang menaungi hidup kami hari lepas hari hingga sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah akan kasih setiamu, akan cinta kasih-Mu dalam segala aktivitas kami, dan kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami anak-anak muda, Panglima dan DSJ, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, terlepas dari kami yang tidak satu ruangan, namun kami percaya bahwa Tuhan ada di setiap hati kami untuk memberkati ibadah ini. Kami taruh ibadah ini dari awal, pertengahan,
perjalanan hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kawan-kawan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Melda Daumanu. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Dan mari kita angkat satu pujian, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Doa dan pemberitaan firman Tuhan, silakan Kamelda. Shalom, pemuda-pemudi DSC dan Panglima. Beta bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk memberitakan berkat firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami masih ada sampai saat hari ini, itu semua hanya karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami berkati hamba yang akan membawakan berkat firman Tuhan, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi pedoman dalam kehidupan kami. Ini dan sembahyang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Beta akan bacakan untuk ketong semua.
nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu, kamu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal ini orang jangan melakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus, tema yang kita akan pelajari pada malam hari ini yaitu katakan tidak pada pergaulan bebas. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kalimat pergaulan bebas sering ketong dengar di kalangan anak muda. Apa yang ketong mengerti tentang pergaulan bebas? Kita akan belajar, kita coba searching di Google. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan bebas itu terdiri dari dua kata, yaitu pergaulan dan bebas. Pergaulan sendiri memiliki arti menjalin pertemanan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan bebas artinya lepas dan tidak terikat. Dengan demikian, ketong bisa ambil kesimpulan bahwa pergaulan bebas artinya jalinan pertemanan dalam hidup bermasyarakat dengan sifat yang kelewat, terbatas, atau tidak punya batas. Teman-teman yang terkasih, adapun faktor-faktor yang mendorong sampai pergaulan bebas itu terjadi. Yang pertama, kondisi mental atau fisik yang belum stabil. Kalau anak kota Kupang biasa bilang ababil, masih labil begitu. Jadi teman-teman bawa pimana sa dia iya sa. Dia sonde tahu itu baik atau buruk, yang penting dia bisa ikut, dia ikut sam. Dan yang kedua, itu yang tadi dia sempat bilang, kurangnya pengetahuan tentang dampak buruk dari sebuah pergaulan bebas itu sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikan di lingkungan keluarga yang relatif rendah. Yang keempat, adapun keharmonisan keluarga menjadi salah satu juga yang membuat anak-anak muda akhirnya beralih ke pergaulan bebas. Di rumah itu ada yang broken home, ada yang terjadi kekerasan dalam rumah. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang di luar rumah yang buat mereka itu merasa lebih bebas atau lebih diterima. Adapun faktor lain, kondisi ekonomi yang buruk. Jadi mereka memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan atau mencari uang lewat pergaulan bebas. Yang terakhir itu yang hampir sekarang ini menjadi momok yang menakutkan, itu penyalahgunaan internet. Teman-teman tahu bahwa sekarang WFH, ketong bekerja dari rumah, semuanya menggunakan internet, dan banyak yang menyalahgunakan internet itu untuk mencari hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk mereka ketahui tentang yang berbau-bau dewasa, konten vulgar dan segalanya. Teman-teman yang terkasih, ciri-ciri dari orang-orang yang suka pergaulan bebas itu, mereka lebih senang berada di luar rumah. Mereka lebih senang untuk berkumpul dengan teman-temannya. Mereka lebih senang untuk menghambur-hamburkan uang. Mereka berperilaku tidak baik di rumah, bermasyarakat, dan mereka kadang-kadang tidak mengindahkan nasihat dari orang tua. Contoh-contoh dari pergaulan bebas itu seperti seks bebas, hubungan sesama jenis, obat-obat terlarang, dugem, dan yang lain sebagainya. Teman-teman yang terkasih, pergaulan bebas sering dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban.
dari rasa malu, peraturan, serta norma yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya pergaulan bebas itu harus dihindari, karena itu bisa merusak kesehatan jiwa maupun kesehatan mental orang-orang muda. Malam hari ini kita mau bilang bahwa, kita mau kasih tahu teman-teman bahwa saat ketong mau mengatakan tidak pada sebuah pergaulan bebas, artinya ketong harus hidup kudus. Sesuai dengan pembacaan tadi di 1 Tesalonika, itu mengajarkan ketong untuk bagaimana menjaga ketembung kekudusan terhadap Tuhan. Menjalani hidup kudus di zaman sekarang itu menjadi hal yang cukup sulit, karena ketong lihat saja di zaman sekarang tuntutan arus dunia memotivasi anak-anak muda untuk mencari kesenangan dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Seks bebas, LGBT, penggunaan narkotika, perbuatan cemar itu menjadi lifestyle di zaman sekarang. Bahkan orang dengan terang-terangan mengatakan bahwa beta LGBT dengan tidak ada rasa yang kalau orang lain dulu dianggap tabu, tapi kalau di zaman sekarang itu menjadi hal yang biasa-biasa saja. Teman-teman yang terkasih, memilih hidup kudus atau mengatakan tidak pada sesuatu yang dikatakan pergaulan bebas untuk zaman sekarang, orang-orang akan menganggap itu menjadi hal yang aneh. Jangankan pergaulan bebas, saat ketong kasih naik quotes-quotes yang rohani di WhatsApp, Instagram, pasti ada teman-teman segelintir teman yang bilang, wih, pung rohani lai, wih, pung suci lai, wih, super tobat toh. Itu akan jadi hal yang menjadi lelucon untuk teman-teman. Tapi bagaimana ketong bisa menjaga itu semua, walaupun ketong dikatakan seperti itu, tapi bagaimana ketong bisa memaintain ketong pun diri untuk tetap melakukan hal-hal seperti itu. Teman-teman yang terkasih, kecenderungan manusia akan keinginan daging bukan isu di zaman sekarang saja. Pada zaman dahulu juga sudah terjadi seperti ini. Rasul Paulus menganggap penting untuk menekankan hidup kudus dalam pemberitaannya untuk jemaat-jemaat yang dia layani, termaksud jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia dan rekan-rekan sepelayanannya mengajarkan cara-cara hidup sesuai firman Tuhan. Maka Rasul Paulus menginginkan jemaat di Tesalonika untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi yang lebih baik. Walaupun sudah baik, mereka harus meningkatkan yang lebih baik lagi. Rasul Paulus menasehati mereka supaya jangan lengah, apalagi jatuh dalam kecemaran hidup. Paulus mengingatkan mereka supaya hidup dalam kekudusan. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-3a. Kata pengudusan artinya membuat atau menjadikan kudus serta dipisahkan dari yang lain. Dalam hal ini, Tuhan ingin membentuk suatu umat yang kudus, artinya umat yang dipisahkan dari hal-hal yang biasa dan digunakan untuk hal-hal yang luar biasa, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Supaya kita bisa hidup kudus, Tuhan mau ketong melakukan sesuatu yang menurut standarnya Tuhan, walaupun itu berat karena ketong hidup di lingkungan yang seperti ini. Ketong masih kuliah, ketemu dengan teman-teman kuliah, ketong di tempat kantor, ketemu dengan teman-teman kantor yang mungkin berbeda-beda aspek dan pemikirannya, tapi Tuhan mau apapun yang ketong buat, apapun yang ketong tunjukkan, itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan sonde mau ketong tuh serupa dengan dunia ini. Tuhan sonde mau karena ketong pun teman minum mabok, ketong juga harus ikut minum mabok. Tuhan sonde mau itu. Tuhan mau ketong menjadi orang-orang yang membawa dampak yang berbeda untuk sekeliling ketong. Teman-teman yang Tuhan kasihi, salah satu tantangan yang Paulus hadapi saat melayani jemaat mula-mula adalah masalah amoralitas seksual atau perlakuan penyimpangan seksual atau praktik percabulan
yang bahkan sudah masuk di jemaat Tesalonika. Paulus memandang percabulan sebagai hal yang berpotensi untuk merusak jemaat, sebab hal itu membuat jemaat tidak kudus lagi. Jika jemaat masih hidup dalam percabulan, maka tidak akan beda dengan orang lain yang tidak mengenal Allah. Jika jemaat masih hidup dalam percabulan, maka arti kekudusan yang Paulus gaungkan hanya akan jadi slogan kosong yang tidak punya arti. Paulus meminta supaya mereka hidup jujur, tidak menipu atau merugikan atau berbuat salah pada orang lain, serta menguasai diri sehingga tetap bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka, sehingga cara hidup mereka menjadi teladan bagi orang lain. Paulus ingatkan kembali bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, tetapi apa yang kudus dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman yang terkasih yang Tuhan Yesus sayang, oleh karena itu penting bagi ketong semua untuk menjaga pergaulan dan memilah-milah dengan siapa kita bergaul. Jangan sampai hidup kita rusak karena salah bergaul. Ada istilah yang berkata, tunjukkanlah kepadaku siapa teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu siapa kamu yang sebenarnya. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa baik buruk keadaan hidup kita sangat dipengaruhi oleh pergaulan kita. Untuk itu, jadi diharapkan teman-teman semua mulai sekarang bergaulah dengan yang baik. Pergaulan ada di Alkitab mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak yang baik. Kalau besan salah, besan tahu di mana, tapi nanti teman-teman bisa cari. Dan untuk mengakhiri be punya khotbah pada malam hari ini, beta minta ketong semua buka sama-sama di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 sebagai ayat yang menutup ketong punya firman pada malam hari ini. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Saya akan baca untuk ketong semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Tes. Siap. Kita akan menaikkan segala ucapan syukur dan segala doa pergumulan ketong, DSJ dan Panglima. Oleh karena itu, ketong angkat satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doa.
hidup dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oke teman-teman semua, mari kita siapkan hati, kita akan mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Ajarlah kami sebagai pemuda-pemudi Kristen yang menjaga kekudusan kami, dan biarlah kami bisa berdampak yang baik untuk sekeliling kami. Yesus memberkati setiap orang yang mendengarnya, dan biarlah firman ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini Tuhan, kami sehati, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, buat Indonesia dengan COVID-19 yang belum berakhir. Kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam dunia ini semua atas izin Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memulihkan Indonesia, NTT, bahkan kota kami, kota Kupang. Kami percaya kuasa Tuhan turun memberkati setiap orang yang berjerih lelah untuk menangani penanganan COVID-19. Kami berdoa buat setiap tenaga kesehatan, setiap orang-orang yang terbaring lemah, dengan kuasa bilur-Mu Engkau memberkati dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat kami, pemuda-pemudi Jemaat Koinonia Kupang, dalam setiap tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan kami, masa depan kami, cita-cita dan harapan kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami menyerahkan diri kepadamu, Engkau menyediakan yang terbaik, Engkau siapkan masa depan yang terbaik buat kami. Ini dan sembahyang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Sang Penjawab doa yang ajaib itu, kami berdoa. Amin.